negara Turki. Turki itu maju ketika Muslim, ketika di bawah pemerintahan orang Islam, maju sekali. Sampai sekitar tahun 1600 ke belakang itu maju di bawah pemerintahan orang Islam. Tapi setelah 800 maju sampai ke 1900, sekitar 1900 kemarin 1900 berapa? Mundur Turki. Padahal negara Muslim tidak boleh adzan, tidak boleh menggunakan jilbab. Muslim tidak boleh seperti itu. Bahkan masjid-masjid pun banyak yang berubah menjadi tempat ibadah orang lain. Alhamdulillah, sekarang dengan kepemimpinan Erdogan, Turki berubah kembali kepada Islam. Erdogan dia berafiliasi dengan orang Amerika, tapi dia hebat luar biasa. Dia bisa membaca Al-Quran yang luar biasa. Dan Erdogan pernah menjadi imam di negeri Inggris. Bukan sekarang Yusuf bagaimana Erdogan ketika baca Quran, bagaimana Erdogan ketika menjadi seorang imam. Bacaannya, hifdz Al-Quran luar biasa. Dan sekarang Erdogan menjadi presiden di Turki. Dan apa program yang dilakukan oleh Erdogan? Ketika Erdogan menjadi seorang presiden, yang pertama diwajibkan seluruh menterinya, seluruh perangkat negaranya diwajibkan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Apa manfaatnya? Ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka akhirnya apa? Waktu itu Turki memiliki hutang yang sangat besar sekali. Dalam waktu 6 bulan, ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, seluruhnya hutang-hutang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu pun dilakukan di Indonesia, Indonesia akan menjadi negara yang hebat, makmur. Bayangkan, di Turki malah pohon bukan pohon yang jadi, mati pohon itu. Di Indonesia, jangankan pohon ranting saja ditajamkan datangnya jadi. Di Indonesia sangat luar biasa. Dimanapun, di Turki ketika kita jalan, sedang kita berjalan kemana-mana, melihat kiri kanan depan belakang, yang terlihat hanya hamparan kuning, hanya hamparan hitam saja, yang ada hanya pasir, batu dan sebagainya. Di Indonesia ketika kita menghampar jalan lewat kiri kanan depan belakang, lihat kiri hijau, lihat kanan hijau, depan hijau. Ranting pun ketika ditanam maka akan jadi pohon. Di Turki pohon ditanam jadi ranting. Ini diantaranya. Maka sengaja setiap subuh saya datang keliling. Untuk itu ikhwan dan akhwat santriwan-santriwati harus tahu, mungkin imam kaget, aneh kok ada kesempatan seperti ini. Maka saya sering berbicara lanjut, saya ingin memperkenalkan dengan ikhwan dan akhwat. Saya kita ngomong di hadis ini. Kok aneh pagi-pagi kayak polisi di masjid. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya adalah Agus Syafruddin. Kalau melihat besok pusat seperti ini, kenapa saya buka? Kalau tidak dibuka, tidak jelas yang mana ayat tulisan itu, ayat jabatan itu, gitu. Ya. Jangan sampai nanti ketukar dengan Syekh Ali Jabir. Ini wajah saya. Ketika besok ketemu dengan saya adalah Wakapolres Tasikmalaya. Namanya siapa? Agus Syafruddin. Siapa namanya? Agus Syafruddin. Jabatannya apa? Wakapolres Tasik. Mungkin ini sejarah. Belum pernah terjadi, betul nggak Pak? Betul. Pakai ya deh. Pak Umar, wah, saya sengaja datang dari masjid ke masjid untuk bersilaturahim dengan ikhwan dan akhwat sekalian. Tujuannya apa? Saya ingin bersilaturahim dengan orang-orang yang VVIP. Nantinya kita semua orang-orang yang berada di samping Allah. Amin. VVIP, bukan VIP, VVIP. Kita harus terus dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Karena apa? Hidup ini hanya sementara. Usia ini tidak panjang, pendek usia ini. Bayangkan, usia Rasulullah saja sebagai patokan bagi umat Rasulullah, usianya hanya 63 tahun. Kalau seandainya saya sekarang usia saya 53 tahun, berarti saya hanya punya jatah 10 tahun lagi bisa hidup. Tapi tidak bisa diukur dengan itu saja. Usia ini tidak ada tahu. Masih muda saja sudah meninggal dunia, remaja sudah meninggal dunia, baru saja sudah menikah meninggal dunia. Memang ada yang banyak yang sudah tua, bahkan ada yang puluhan, bahkan ada yang ratusan tahun. Tapi itu bisa dihitung dengan gelintiran usianya. Dan yang usianya panjang, mohon maaf, sudah ditetapkan oleh Allah bagi umat-umat Rasulullah. Nabi Muhammad Rasulullah SAW kebanyakan adalah perempuan. Dan sekarang perbandingan perempuan dengan laki-laki sudah betul-betul 1 berbanding 4, 1
1 laki-laki, 4 perempuan. Dalam keluarga saya 12 orang keluarga, 4 laki-laki, maka yang tinggal hanyalah 8 perempuan. Yang 4 laki-laki semua sudah meninggal dunia. Sekarang pun bisa dilihat para janda-janda, orang-orang tua dan sebagainya yang masih ada tersisa, banyak yang hidup umur yang panjang, kebanyakan adalah ibu-ibu dan ibu-ibu. Demikian. Dan jangan lupa hari ini adalah hari Jumat. Kemarin Kamis, sekarang Jumat. Jumat yang sangat mulia, Jumat yang sangat hebat, Jumat yang sangat agung. Kalau misalnya kita ingin dekat dengan Rasulullah, kita ingin dipanggil oleh Rasulullah, maka perbanyak salawat, dan salawat. Salawatnya boleh yang pendek, boleh yang panjang, boleh yang sekisah kita bisa. Allahumma sholli ala Muhammad boleh, wa ala ali Muhammad boleh. Atau membacanya dari panjang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Boleh. Boleh pakai sayyidina, boleh, tidak boleh pakai sayyidina pun tidak masalah. Silakan, boleh dua-duanya seperti itu. Sehingga apa? Ketika kita terus mengucapkan, tadi alhamdulillah saya sudah bisa berzikir. Ternyata yang biasa saya ucapkan berzikir, mudah istighfar, la haula wala quwwata illa billah, dan sebagainya semua sudah dibaca. Maka saya minta setelah sholat subuh jangan tidur. Banyak zikir-zikir yang lain. Kumpulkan sebanyak-banyaknya zikir itu. Untuk apa? Ketika nanti kita meninggal dunia, kita dimasukkan ke dalam liang lahat yang ukurannya hanya 1 kali 2 meter. Bayangkan oleh kita kalau saja kita meninggal dunia. Coba buka di YouTube, bagaimana orang disimpan di dalam liang lahat. Dibiringkan, pipinya disimpan di tanah kayak gini. Kemudian dipasang padung-padung dan sebagainya. Diinjak-injak kakinya dipadatkan dan sebagainya. Kemudian ditinggalkan oleh keluarga kita, ditinggalkan oleh siapa-siapa. Kalau saat ini datang malaikat maut, datang menyebut kita, apa yang terjadi? Kita bisa duduk? Tidak bisa. Kita bisa miring? Tidak bisa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya ada gelap dan gelap. Engap dan engap. Tapi kalau saja kita tadi banyak berzikir, banyak berdoa dengan doa-doa yang tadi, maka Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita. Tahu-tahu kuburan menjadi luas, tahu-tahu kuburan menjadi indah, tahu-tahu kuburan menjadi surga di dalamnya bagi kita sekalian. Maka perbanyak pikir dan pikir. Jangan sekarang zikir itu asal-asalan. Yang tadi dibacakan dengan tartil. Ketika membacakan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah 100 kali. Bacanya yang benar. Subhanallah. Jangan baca dengan buru-buru. Subhanallah dan sebagainya. Ayat tidak benar bacaannya. Apa artinya subhanallah seperti itu? Seperti halnya kemarin oleh Syekh Ali Jabar dikatakan di Indonesia ketika melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang lebih daripada itu. Bayangkan di suatu tempat ada orang yang sedang melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat ditempuh dalam kecepatan 7 menit. Udah jangan dihitung lagi, jangan dibahas lagi, sholatnya itu benar. Desah sholatnya kayak gitu. 23 rakaat hanya dengan waktu 7 menit. Kita tidak ada lomba tarawih, tidak ada. Apa artinya tarawih? Tarawih itu cuma enak, nyaman dan sebagainya. Ketika kita habis sholat buka puasa dan sebagainya, perut kita ini perut dan sebagainya, maka tenang, bacanya itu tenang, jangan bacanya tenang. Jangan terburu-buru, pengen cepat bangga. Kalau saya bisa kecepatannya 23 rakaat hanya 7 menit, bangga itu. Sampai diviralkan di dalam TV. Padahal itu adalah kejelekan yang sangat luar biasa. Dia bangga disiarkan dalam televisi. Gitu. Maka kita punya hidup harus mencontoh Rasul kita. Kita harus punya panutan dalam diri kita. Siapa panutan kita? Nabi besar Muhammad Rasulullah. Contoh hidup beliau. Yang tertulis di dalam hadis. Quran adalah pedoman beliau. Perilaku beliau setiap hari berjalan ke sini kemari, perilaku ucapannya, perilakunya, obrolannya, sifatnya dan sebagainya tertuang dalam hadis. Baik yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Hurairah, Abu Dawud dan sebagainya. Ikuti semua, sudah ada dalam itu semua. Yang diteruskan oleh para ulama, para alim ulama, para tabiin. Tapi kadang-kadang ya itu, akhirnya mencong ini.
Maka kalau saya mencong kiri mencong kanan, kembalikan lagi kepada Quran dan hadis. Tidak ada mencong kalau gitu. Ada salah satu riwayat yang terjadi dilakukan oleh Rasulullah yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita. Apa di antaranya? Ketika beliau masih hidup, orang lain tidak merasakan bagaimana Rasulullah memberikan contohnya, memberikan akhlaknya kepada dia. Maka sampai turun dalam salah surat dari Al-Quran, Inna bu'istu liutammima makarimah. Ketika beliau meninggal dunia, maka para sahabat pun berkumpul siapa yang akan menggantikan beliau. Dan ternyata hasil pemilihan ada 4 sahabat yang paling luar biasa. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau dilantik di pintu ke-17 Madinah Al-Munawwarah. Saya tahun 2018 Pak Kiai, alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh Presiden, diberikan kepercayaan oleh negara untuk menjadi petugas di internasional, kepolisian internasional di Madinah Al-Munawwarah selama 3 bulan lamanya. Saya bertugas di Madinah Al-Munawwarah. Sampai-sampai saya tahu, mungkin di sini ada beberapa orang yang sudah tertarik ibadah haji. Saya tahu berapa pintu di Madinah Al-Munawwarah. Hanya saya belum hafal di mana Mekah berapa pintunya saya belum hafal. Tapi kalau di Madinah saya hafal. Dari pintu ke-1 sampai pintu ke-6, dari pintu ke-7 sampai ke-18, dari 19 sampai ke-26, dari 27 sampai ke-37. Saya hafal pintu. 3 bulan saya buat Madinah, kiri kanan depan belakang, kiri kanan depan belakang. Masuk utara, selatan, barat, terus ke atas itu. Sambil bawa jemaah, saya lewat pintu sini, sambil jemaah saya lewat sini, ke hotel ini, ring 1, sampai pun jalan saya ring 1 selama 1 putaran. Saya berjalan 2 jam tanpa berhenti. Saya lakukan itu. Dengan harapan saya bisa lebih paham, lebih mengerti seperti apa Madinah Al-Munawwarah, seperti apa Masjid Nabawi. Kenapa Rasulullah betah tinggal? Bahkan orang sholat di Masjid Nabawi pahalanya pun 10.000 kali lipat ketika sholat di Indonesia. Di Mekah luar biasa lagi, lebih hebat, luar biasa pahalanya. Maka kalau saya kita nanti berangkat umroh, berangkat haji, jangan disia-siakan hanya tidur di hotel. Justru manfaatkan sholat di Madinah Al-Munawwarah, di Madinah. Sholat di Mekah jangan ditinggal. Percuma datang ke sana untuk tidur di hotel. Ayo untuk tidur di Madinah. Ketika Nabi meninggal, maka diangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian menghadap kepada Siti Aisyah yang kebetulan anaknya dan juga istri Nabi yang paling muda, paling cantik dan paling pintar di antara istri-istri Nabi, benar-benar paling muda. Dan kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, selama ini saya bergabung dengan Rasulullah, apakah selama ini juga ada perbuatan Rasulullah yang belum aku lakukan?" Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Aisyah berkata, "Ada ya Abi." Abu Bakar kemudian sampai beliau tersentak hatinya. Ternyata dari sekian banyak beliau mendampingi Nabi, masih ada perbuatan Rasulullah yang belum dia lakukan. Apa ya Aisyah? Tolong jelaskan kepada saya. "Iya Abi, setiap subuh beliau kalau mau melaksanakan sholat subuh, beliau selalu membawa makanan dan kemudian memberikan makanan kepada seorang perempuan tua Yahudi yang bermata buta di salah satu sudut pasar. Kalau begitu Aisyah, hari ini aku nginep di rumahmu. Tolong makanan yang biasa kau siapkan juga untukku. Dan besok apa yang dilakukan oleh Nabi akan saya lakukan." Seperti apa dilakukan? Maka malam hari itu Abu Bakar tahajud seperti biasa Rasulullah melaksanakan. Karena ternyata ibadah sunat yang tidak pernah dilakukan, yang tidak terlewat, di antaranya adalah sholat tahajud dan sholat sunat qabla subuh yang tidak pernah lewat daripada dilakukan oleh Rasulullah. Maka kita pun lakukan itu. Besok paginya setelah wudu beliau bersolat dan kemudian berangkat menuju ke masjid Madinah Al-Munawwarah. Beliau berjalan. Yang dicari apa? Pertama adalah yang dicari sebuah pasar. Beliau mencari ke pasar. Di mana? Di sudut. Dicari di sudut. Apakah ada seorang perempuan yang bermata buta? Dicari. Ternyata beliau menemukan, oh itu ada perempuan yang bermata buta. Kemudian beliau datangi. Kurang lebih jalan 6 langkah. Beliau kemudian berhenti melakukan langkahnya.
Dan ketika itu beliau mendengarkan apa yang sedang diucapkan, apa yang sedang dilakukan oleh perempuan tua Yahudi yang bermata buta itu. Ternyata Abu Bakar ketika mendengar omongan perempuan itu, apa yang terjadi? Ketika kalau kita bisa bayangkan apa yang terjadi, Abu Bakar meneteskan air mata, menangis. Kenapa menangis? Dalam batin Abu Bakar mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba. Kenapa? Rasulullah memberikan kebaikan kepada perempuan itu, tapi ternyata apa yang terjadi? Perempuan itu sedang menghina Nabi, perempuan itu sedang mencaci Nabi, perempuan itu sedang menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Keluar dari mulut perempuan itu, jangan kau mendekati Muhammad. Muhammad itu penjahat, Muhammad itu tukang tenung, Muhammad itu dukun. Kalau kau dekati Muhammad, maka kau terkena akan ajarannya, dan kau nanti akan terkena sihir Nabi Muhammad. Begitu terus. Keluar dari mulut si perempuan tua Yahudi yang bermata buta itu, kejelekan, bahasa yang sangat negatif, bahasa yang tidak baik yang keluar. Jangan dekati Muhammad. Muhammad itu pezina, tukang macul dan sebagainya. Keluar dari mulut perempuan itu. Maka pantas Abu Bakar menangis. Tapi karena ingat akan tugas dari Siti Aisyah, maka akhirnya Abu Bakar pun mendekati. Sekitar 2 langkah dengan perempuan itu. Kemudian Abu Bakar menyimpan rantangnya, dan perempuan itu pun langsung berhenti dari omongan yang jelek-jelek tadi. Langsung berhenti. Abu Bakar membuka rantang, kemudian menyiapkan makanan itu. Sudah disiapkan, maka Abu Bakar pun kemudian mengambil suapan pertama dan dimasukkan ke mulut perempuan tua Yahudi yang bermata buta itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika masakan itu masuk ke dalam mulutnya, maka perempuan itu langsung menangis kepada Abu Bakar, dan kemudian dia berkata, siapa kau? Kata Abu Bakar, aku adalah orang yang biasa berikan makanan kepadaku. Bukan. Orang yang berikan makanan kepadaku setiap hari, orangnya sangat lemah lembut, badannya tercium harum oleh saya, dan makanan yang masuk ke dalam mulutku tidak pernah terasa dingin dan tidak pernah terasa panas. Masakan yang masuk ke dalam mulutku, aku tidak perlu repot-repot untuk mengunyahnya, dan aku belum pernah merasakan masakan yang selezat dimasukkan oleh beliau ke dalam mulutku. Jadi saya pastikan bahwa kau adalah bukan orang yang selalu berikan makanan kepada diriku. Abu Bakar pun menangis dikatakan seperti itu. Akhirnya Abu Bakar kemudian mengatakan, betul, aku bukan orang yang setiap hari berikan makanan kepada aku. Lantas orang yang berikan makanan kepada aku setiap hari kemana? Beliau meninggal dunia. Beliau adalah sahabatku, beliau adalah guruku, beliau adalah pimpinanku. Aku adalah Abu Bakar sahabatnya, beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mendengar nama Abu Bakar dan begitu mendengar nama Muhammad disebutkan nama Abu Bakar, maka perempuan itu pun jatuh tersungkur seperti hanya tersambar petir di siang hari. Kemudian dia mencium kaki Abu Bakar dan dia menangis. Ya Abu Bakar, bimbing aku, ajak aku, masukkan hari ini juga aku mengikuti ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, ketika Rasulullah ada, perempuan ini mencaci maki, menghina, menjelek-jelekan Rasulullah. Tapi justru Rasulullah tidak ada, baru dia merasakan ketika apa yang dilakukan oleh Abu Bakar seperti itu. Ternyata selama ini yang telah memberikan kebaikan kepada dirinya adalah seorang nabi. Dia tersungkur, dan hari itu juga, detik itu juga dia masuk Islam atas bimbingan daripada Rasulullah SAW. Ini salah satu contoh yang sangat luar biasa. Contoh yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Rasulullah ketika menyampaikan dakwahnya, ingat, tidak pernah Rasulullah menggunakan dengan cara menghardik, dengan cara mencaci maki, dengan cara menjelek-jelekan orang. Tidak pernah Rasulullah menyampaikannya tidak berhardik, tapi mendidik. Rasulullah menyampaikan dakwahnya mengajak, tidak mengejek. Rasulullah menyampaikan dakwahnya dengan kelembutan, tidak dengan kejahatan. Rasulullah menyampaikan dakwahnya tidak menyalahkan orang, tidak mengharapkan orang, tidak membedakan kelompok yang ini dan sebagainya, tidak pernah. Sekarang banyak kiai yang justru menjelek-jelekan kelompok orang lain. Seakan-akan kalau dia tidak sepaham dengan dirinya, dia adalah